Kita bersyukur karena hari ini Bapa di surga memberi kita kesempatan lagi untuk boleh belajar firman Tuhan. Senang gak belajar firman Tuhan? Senang ya? Nah, dalam hidup dan bekerja bersama-sama dalam satu perusahaan seperti ini, ada 3 hal yang harus dijaga. Ya, walaupun sebagian besar dari saudara berasal dari satu kampung di Sulawesi Utara, tapi tidak menjamin ya dari satu kampung itu akan tetap rukun. Maka itu perhatikan 3 hal ini supaya kita berhati-hati. 1, konsentrasi kepada tugas dan tanggung jawab. Setuju? Konsentrasi. Ya, di jam kerja jangan izinkan pikiran ini kemana-mana. Tetap konsentrasi. Bisa nggak orang terganggu pagi-pagi bangun segar, enak sekali. Ya ini cuma contoh saja. Tiba-tiba belum sarapan. Wih, dapat SMS dari pacar. Cuma ngomongnya pendek saja. Ya, jangan cari saya. Kira-kira muncul apa di pikiran yang pacarnya ini? Ayo jawab. Ini cuma contoh. Saya nggak ngomong saudara kok takut jawab. Ayo, kira-kira muncul apa? Marah, apalagi penasaran, apalagi bingung. Putus dulu ke aku, kecepatan ini. Putus. Nah, maksud saya kalimat pendek, jangan cari saya. Itu punya pengaruh besar. Ayo, punya pengaruh besar tidak? Atas pekerjaan saudara hari itu. Besar pengaruhnya. Bisa nggak hilang konsentrasi? Sangat bisa. Atau kita yang sudah menikah, ya ini contoh lagi sekali. Terus lagi santai, enak gitu ya. Pak, kenapa kok tertawa dulu, Pak? Loh, ya, lagi santai, enak-enak. Waduh, semuanya tenang. Dari kemarin-kemarin baik-baik semuanya. Tiba-tiba ada WA dari mantan pacar dulu. Sudah menikah ini, sudah menikah. Terpengaruh nggak? Loh, terpengaruh nggak konsentrasi ini? Pengaruh sekali. Nah, maka itu hal pertama ini dalam pekerjaan harus konsentrasi. Tidak boleh tidak. Kemarin saya dapat TikTok lucu sekali aja, yang buat itu siapa nggak tahu. Jadi satu hari seorang mama lagi ngajar anaknya belajar sejarah. Siapa Ibu Kartini? Anak jawab, tidak tahu mama. Gimana kamu di sekolah kok tidak tahu Ibu Kartini? Saya coba tanya mama juga. Tante Nisa, mama tahu nggak? Tidak tahu. Lihat di HP-nya papa, ada itu. Wah, ini lucu sekali. Saudara, maka itu banyak hal bisa merubah, mengacaukan konsentrasi kita. Betul atau tidak? Ya, itu nomor 1. Apalagi yang kerja dengan alat-alat berat. Berbahaya kalau sekarang nggak konsentrasi. Alat berat, alat tajam. Terima kasih Pak Merdeka. Percaya nggak? Kalau saudara tidak konsentrasi, pegang alat-alat berat, alat tajam itu. Kalau ada apa-apa yang celaka bukan cuma saudara sendiri. Betul atau tidak? Bukan saudara sendiri. Orang-orang yang tidak bersalah di sekitar saudara bisa kena akibatnya. Berapa tahun yang lalu, ya, rumah kayunya masih ada di Kodim, di Kanaan. Pak Yongki itu tim kita di sini. Tangan kanannya putus. Gara-gara ada orang nggak teliti waktu kerja di perusahaan pemotongan baja di Waru, Surabaya. Lagi istirahat. Tiba-tiba dia lagi sandaran di satu ujung jalan. Apa itu yang ban berjalan.
Nggak tahu dari ujung sana, iseng atau lupa atau nggak sengaja, ada orang temannya tekan tombol, jalan masuk ini tangan kepotong langsung. Pak Yongki tahu tuh? Pernah khotbah di sini, Pak. Nah, para khotbah itu akibatnya puji Tuhan, Tuhan tolong dia. Waktu itu dia umur 17 tahun. Berapa kali dia mau bunuh diri karena nggak punya masa depan. Gimana nggak punya tangan kanan? Tapi Tuhan selamatkan dia, Tuhan tolong dia sehingga hidupnya luar biasa, berguna dan jadi berkat. Anaknya 4 sekarang. Maka itu saya guyon dengan dia. Tangan satu aja 4, tangan 2 anakmu berapa? Saya bilang begitu. Cuma guyon saja. Ya. Nah, itulah hidup. Nomor 1 konsentrasi. Nomor 2, jangan pernah izinkan gangguan-gangguan. 1, masalah uang. Ingin kaya, ingin punya sesuatu tapi uangnya nggak cukup, gaji nggak cukup, itu bahaya sekali. Lalu biasanya kalau orang sudah kena gangguan uang begini, mudah atau susah untuk menjaga pikiran tetap benar. Kalau sudah dipengaruhi oleh keinginan, ayo jawab, mudah atau susah? Susah sekali. Berarti kalau hal kedua ini ada di hidup saudara sebagai karyawan yang bekerja, bisa nggak jadi jahat pikiran ini? Ini bahaya sekali. Bagaimana caranya supaya lebih cepat dapat uang? Bagaimana caranya? Nah, kembali lagi hal-hal kecil, maaf. Istri di rumah atau pacar di kampung minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, dan tiap hari istilahnya merengek terus. Apalagi kalau pacar ngancam, ya udah, kalau kamu nggak mau belikan aku putus. Bisa nggak gangguan seperti itu muncul soal uang? Jawab bisa tidak? Bisa sekali. Nah, saya sarankan kalau saudara yang punya pacar suka nuntut dan ngancam gitu, langsung ya udah putus saja. Daripada saudara mati muda nanti kalau menikah dengan dia. Kenapa? Karena akan dirongrong terus. Nah, itu jahat, ya. Jadi jahat pikiran ini. Bisa nggak lari ke judi? Bisa makin panjang. Dan itu jahat sekali pengaruhnya. Maka itu harus hati-hati. Ya, gangguan-gangguan dari sekitar kita. Kata teman, pengaruh alkohol semuanya itu jaga betul-betul. Hidup ini berat atau ringan? Hidup ini susah atau mudah? Ya jawab. Susah. Berat atau ringan? Loh, saya tanya, berat atau ringan? Berat. Nggak mungkin hidup itu ringan, mudah dalam praktek umum, ya. Nah, hidup yang begini saja sudah susah dan berat. Betapa bodohnya kita kalau kita tambah beban lain lagi. Betul nggak? Pengaruh-pengaruh tadi nggak bisa konsentrasi, makin berat. Nomor 3, miliki konsep atau prinsip untuk menabung. Ingat itu. Walaupun yang masih sendiri, masih bujang, masih lajang, tetap saudara harus punya persiapan menabung. Pakai yang hemat. Saya cuma tanya, bagus mereka di sini dapat makan juga? 3 kali. Duh, bayangkan, makan sudah dijamin oleh perusahaan. Berarti kan hemat. Nah, ya sesekali lah boleh jajan. Nah, 3 hal ini harus penting saudara lakukan. 1 apa tadi? Konsentrasi, fokus kepada pekerjaan. 2, jaga gangguan-gangguan dari sekitar. 3, punya konsep untuk menabung. Harus begitu. Nah, inilah yang Tuhan katakan dengan janji-janjinya.
Kalau kita rajin, kita takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu pasti akan nyata dalam hidup. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa fokus, konsentrasi, bisa mengalahkan gangguan-gangguan di sekitar kita, dan punya hati untuk bisa menabung? Ternyata cuma satu, pengharapan. Ada sesuatu yang kita harapkan. Saya beri contoh. Apa jadinya orang yang bekerja? Nah, ini sebagian besar saudara, kalau saya lihat yang orang Papua asli cuma 2 atau 3 orang di sini. Ya, saudara merantau dari tempat yang jauh. Ada dari Sumatera nggak di sini? Sumatera ada nggak? Nggak ada. Kalimantan nggak ada juga. Jadi paling jauh Sulawesi ya, nggak ada di sini. Ya, Sulawesi terus Timor, NTT ya ada. Oke, perhatikan. Bukankah saudara merantau dari tempat saudara masing-masing itu untuk merubah nasib, merubah hidup, betul atau tidak? Nah, di situ kan ada pengharapan. Nah, saya tidak tahu apa pengharapan saudara. Berangkat jauh-jauh dari kampung halaman dan menuju ke Nabire ini. Apa harapan saudara? Pasti ada, bukan? Kan gak mungkin orang tanya, loh, kok jauh sekali kamu kerja sampai ke Nabire dari Sulawesi misalnya? Ya gak tahu, ikut teman aja. Kacau kalau begitu. Betul? Bisa berbahaya hidupnya karena gak punya harapan. Dan orang yang seperti itu gak punya harapan, coba jawab, uangnya cepat habis atau uangnya bisa bertahan lama? Ayo jawab, uangnya cepat habis atau bertahan lama? Cepat habis, sekarang gak tahu mau apa. Tiap kali gajian langsung 2 hari habis. Karena gak tahu tujuannya, harapannya apa. Nah, temukan pengharapan yang ada di hidup saudara. Kenapa bekerja? Nah, kitab Ibrani menulis, pengharapan itu seperti jangkar, seperti Saul. Coba saya tanya, tidak semua kita bisa jadi motoris atau pegang motor atau perahu, ya enggak semua kita. Tapi semua kita tahu, sekecil-kecilnya perahu, sekecil-kecilnya kapal, sebesar-besarnya kapal, apa yang terjadi kalau mereka enggak punya jangkar? Dari yang kecil sampai yang besar terjadi apa? Hanyut. Nah, coba jujur pada diri sendiri. Bagaimana teman-temanmu, ya, yang sejak TK mungkin sama-sama, sejak SD sama-sama, sejak SMP sama-sama, terus sampai SMA, mungkin ada yang sempat kuliah juga. Pernah nggak saudara punya teman yang hidupnya hanyut, ikut arus? Nah, kalau saudara punya teman seperti itu, selamatkan mereka, tapi jaga diri sendiri, jangan ikut hanyut juga. Jadi orang yang ikut arus hidupnya, orang yang bisa dihanyutkan oleh arus karena tidak punya apa tadi? Gak punya jangkar, gak punya sau. Kita buka Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Kita lihat ayat ini. Ayo kita baca sama-sama ayat 19 dulu. Ibrani 6 ayat 19. Nah, kenapa kok masih ada yang gak bawa Alkitab? Minggu lalu saya beritahu, ayo bawa Alkitab. Mana HP-mu gak ada? Gak ada Alkitab. Awas ya. Saya beritahu minggu lalu harus download unduh Alkitab. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau yang kuat. Terus? Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ya, ayat 19 dulu. Pengharapan itu seperti apa? Sau, jangkar yang kuat.
Ingat, hidup ini seperti perahu atau kapal. Tadi kalau bisa beli Johnson, berapa PK itu? 35 juta itu berapa PK? 15 PK. Sehebat-hebatnya mesin kapal, sekuat-kuatnya sebuah kapal, kalau nggak punya jangkar, ayo kalau nggak punya jangkar, hanyut juga. Saya tidak tahu selama seumur hidup pernah lihat kapal sebesar apa kecuali kapal pelni. Ya kapal-kapal kontainer itu, boy. Tetap mereka perlu jangkar. Nah, apalagi yang baru-baru gabung di sini baru 2 minggu ini. Tanya, apa pengharapan saudara dalam hidup? Yang telah dilabuhkan, yang telah ditaruh di belakang tabir. Nah, istilah tabir itu, masih ingat? Apa yang terjadi pertama kali waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mati? Ayo, siapa ingat? Iya, tabir terbelah. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, di dalam hukum Musa ada satu tempat namanya Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu ada tabir, ada tirai yang terdiri dari 4 jenis bahan. 4 macam. Ada yang dari kulit lumba-lumba, ada dari kulit binatang ini, ada kain warna ini, kain warna itu 4 lapis. Kira-kira tebal enggak lapisan-lapisan itu? Tebal sekali. Nah, di belakang tabir itu hanya ada satu benda, namanya tabut perjanjian. Itu satu-satunya tempat di zaman perjanjian lama yang membuat bukti Tuhan hadir. Itu luar biasa. Nah, tempat itu begitu kudusnya, maka itu disebut Maha Kudus. Hanya ada peraturan yang Yahweh Tuhan buat, yang boleh masuk ke situ hanya 1 orang, yang pangkatnya imam besar. Dan hanya boleh masuk 1 tahun sekali. Bayangkan. Dalam 365 hari, hanya 1 kali ada orang boleh masuk. Bayangkan. Pernah tercatat di Alkitab, ada imam besar yang tidak benar hidupnya. Mati begitu masuk. Jangan berkata Tuhan kejam, tidak. Maka itu dalam peraturan Musa, imam besar itu kalau masuk, di samping jubah, di samping semua peralatan, ada api, ada kemenyan, ada darah domba, wah ribet sekali. Kaki kanannya harus diikat pakai tali, yang talinya harus sampai keluar tabir itu. Dan di ujung bagian bawah jubah imam itu dipasangin bel, giring-giringnya bel-bel kecil, ya kelindingan apa bahasa Indonesia pokoknya gitu ya, itu merata di ujungnya. Kenapa? Yang di luar mendengar. Kalau imam itu masih hidup, tiap kali jalan jadi bagaimana? Masih bunyi. Berarti masih hidup. Kalau tiba-tiba nggak ada suara, karena ada yang salah di hidupnya dan dia mati, nggak boleh ada orang yang masuk, ditarik. Maka itu kaki kanannya harus pakai tali. Begitu istilahnya, begitu kudusnya tempat itu. Sampai tidak boleh sembarang orang yang masuk. Cukup 1 orang 1 tahun sekali, bayangkan. Berarti zaman itu kalau orang-orang Israel ingin jumpa Tuhan, susah atau mudah? Susah sekali. Nah, waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, maka lepas. Tirai itu robek. Dan tertulis jelas di kitab Injil. Robeknya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Mengapa ditulis begitu teliti?
Siapa bisa jawab? Kenapa harus dari atas ke bawah robeknya? Bukan dari bawah ke atas. Ini logika anak-anak kita bisa ngerti. Ayo, kenapa? Kalau robeknya dari bawah ada imam iseng. Betul nggak? Yang gunting ini terus dirobek. Tapi kalau dari atas siapa yang mulai? Itu luar biasa. Nah, sejak hari itu sampai hari ini tidak ada lagi peraturan Taurat yang mempersulit manusia untuk berjumpa Tuhan, karena tirai itu, tabir itu sudah robek dan terbuka. Sejak hari kematian Tuhan Yesus sampai nanti Dia datang, wih, luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Sewaktu-waktu, jam berapa, kapan saja, nggak usah pakai baju ini, nggak usah pakai baju itu, ganti ini, ganti itu, tidak. Sewaktu-waktu kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Katakan amin. Dan itu luar biasa. Maka itu saya heran kalau ada gereja-gereja sekarang mempersulit dirinya, harus pakai daun ini, pakai baju ini, ganti baju itu. Aduh, ribetnya. Padahal Tuhan Yesus saja sudah merubah semua peraturan itu. Nah, pengharapan kita ada di situ. Di mana tadi? Ibrani 6:19 berkata, di belakang tabir. Ayat 20, coba lihat. Bagaimana pengharapan kita? Maka itu miliki pengharapan dalam hidup ini penting sekali. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Jadi siapa yang masuk ke belakang situ? Tuhan Yesus sebagai perintis. Oke. Apa yang muncul di benak kita kalau mendengar kata perintis? Nah, kita yang di daerah timur sering dengar kapal perintis. Sebelum ada kapal-kapal bagus untuk penumpang yang resmi, dulu pakai kapal perintis. Aduh, buat kita ini yang belum tahu, buat kami yang di daerah timur begini dulu ya, kalau mendengar kata perintis itu kayak neraka betul. Pernah naik kapal perintis? Aduh, saya pernah. Terpaksa karena ada jalan lain. Aduh, sudah. Kalau itu kapal perintis. Artinya apa perintis? Yang mengawali, yang membuka jalan. Berarti setelah perintisnya masuk, yang lain bagaimana? Bisa ngikuti, mudah ngikuti. Ini yang tercatat di Ibrani 6. Jadi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sampai ke belakang tabir, Dia menjadi sao, menjadi jangkar buat hidup kita. Banyak enggak masalah yang terjadi di hidup kita ini? Banyak. Itu seperti badai, seperti gelombang. Kita perlu jangkar dalam hidup, kita perlu sao. Maka itu temukan jangkar apa yang saudara miliki. Ada nggak orang buat jangkar dari kayu? Jawab, ada nggak orang buat jangkar dari kayu? Orang bodoh. Itu perahu mainan yang cuma dipasang di kamar mandi. Nggak ada orang buat jangkar dari kayu. Ringan dan cepat lapuk lagi. Kayu besi pun nggak bisa dibuat jangkar. Kuat, kokoh. Jadi tolong Pak Agus dan semua hamba-hamba Tuhan, ya, saya harus bersyukur. Mungkin ini satu-satunya perusahaan di Nabire, mungkin, saya tidak tahu, yang selalu memperhatikan kehidupan karyawannya dalam hal iman. Seminggu sekali loh saudara ibadah. Itu luar biasa. Hargai. Maka itu ketika badai kecil datang, cepat saling menguatkan. Ya, saling memperingatkan. Ada hamba Tuhan, saudara bisa kontak mereka. Supaya ketika makin besar badai itu dan jangkar kita kuat, aman gak hidup ini? Pasti aman. Saya percaya selama kita hidup sampai umur sekian ini, pasti, maaf kalau saya salah, pernah menemukan sahabat baikmu, teman-temanmu
yang sudah hanyut dengan dunia ini, nggak tahu kemana. Ngerti nggak maksud saya? Ada nggak kira-kira? Nah, jangan seperti itu. Sudah ada contohnya. Amin. Jangan kita seperti itu. Serius. Pengaruh di sekitar kita. Dengar, pengaruh di sekitar kita. Kalau setuju katakan ya. Pengaruh di sekitar kita itu bisa jadi badai yang besar di hidup ini. Jawab, ya atau tidak? Pengaruh di sekitar kita itu bisa jadi badai yang besar. Puji Tuhan, kalau kita sebuah kapal atau perahu dan punya pengharapan yang sudah dilabuhkan, ditaruh Tuhan Yesus di belakang tabir, tempat Maha Kudus itu, badai itu nggak akan menghanyutkan kita. Tapi saya pesan, jangan kalau kita sudah punya jangkar yang kuat terus ngundang badai. Loh, ada nggak orang seperti itu? Loh, saya tanya, ada nggak? Terus ditanya temanmu, loh ngapain kamu ngundang badai untuk ngecek jangkarnya kuat atau tidak? Bodoh betul kalau begitu. Tapi ada nggak orang sebodoh itu? Ada, cari masalah dalam hidupnya. Lanjutkan, belum selesai. Ulangi lagi ayat 20 ya, Ibrani 6 tadi. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, Ya. ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa. Yesus sebagai perintis yang telah masuk ke belakang tabir itu. Nah, kita buka sedikit. Menurut peraturan Melkisedek. Ini luar biasa Bapak kita. Dalam peraturan Taurat, yang menjadi imam harus dari keturunan Lewi. Itu hukum yang sah. Nah, hebatnya Bapa di surga yang maha tahu. Bapa kenal Israel nanti mau bagaimana itu modelnya. Bangsa yang akan pemberontak, keras kepala, tegar tengkuk katanya. Karena dalam rencana keselamatan kekal sejak di Taman Eden, Bapa sudah merencanakan Yesus harus datang. Menjadi penyelamat, menjadi anak domba, itu sudah sejak di Taman Eden, Kejadian pasal 3. Tapi Tuhan Yesus bukan imam dari keturunan Lewi. Nah, supaya orang Israel tidak berontak dan protes, maka Tuhan memunculkan satu pribadi namanya Melkisedek. Melkisedek ini imam besar juga. Tapi Ibrani menulis dia tidak berbapak, tidak beribu. Aneh. Bukan orang, dia bukan pribadi manusia utuh. Itu gambaran Tuhan sendiri. Raja Salem, Raja Damai, Raja Shalom. Dan itu Tuhan Yesus. Jadi jauh sebelum orang Lewi ada. Karena itu baru sampai Abraham. Belum ada Yakub. Yang lahir Israel belum ada. Tapi Melkisedek sudah ada. Dan Melkisedek ini sangat dihormati oleh seluruh orang Yahudi. Karena mereka tahu ada tertulis di kitab suci mereka. Nah, ini yang luar biasa. Sehebat-hebatnya imam dari keturunan Lewi, berarti tetap keturunan darah dan daging. Kalau keturunan darah dan daging, tetap bisa jatuh dalam dosa karena daging. Tapi Bapa di surga, Yahweh Tuhan sudah membuat peraturan yang jauh sebelum ada Lewi, yaitu Melkisedek. Ini luar biasa. Karena Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, berarti dia bukan dari darah dan daging. Nah, sekarang saudara bayangkan, kalau imam besar yang dari suku Lewi saja bisa begitu hebat,
Apalagi imam besar dari peraturan atau ordo Melkisedek. Ini hebat sekali. Nah, itu pengharapan hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Maka itu ayat 20. Nanti di kamar setelah istirahat baca lagi. Yesus sebagai perintis iman kita sudah mendahului kita masuk ke belakang tabir dengan peraturan Melkisedek, bukan peraturan Lewi. Ini beda jauh sekali. Terima kasih Papa, engkau luar biasa. Nah, ini pengharapan hidup kita, sehingga kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh semua pengajaran-pengajaran atau angin yang datang kepada kita. Kita tetap kuat. Wih, luar biasa. Oke, stop dulu. Saya ada yang mau tanya? Ayo. Nggak apa-apa. Saudara waktu mendengar ini. Karena saya tahu ini agak dalam, agak berat. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Termasuk yang mengikuti di rumah, via Zoom, Instagram, Facebook. Ada yang tanya, nanti Ricky akan membacakan itu. Ayo, tanya. Ini serius dalam hidup kita. Supaya kita nggak gampang apa tadi? Diombang-ambingkan oleh badan. Ada yang mau tanya? Silakan, siapa saja. Sebelum saya lanjutkan, ayo kita bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Untuk janjinya yang luar biasa itu. Pengharapan. Saudara, pernah nggak saudara menyadari Alkitab kita disebut apa? Kitab apa ya, baca Alkitab kita? Ya baca, istilah apa? Loh, masa nggak tahu? Alkitab kita disebut apa? Bukan. Coba buka buku di bagian depan. Iya, bukan. Kitab? Iya, Alkitab. Apa? Ayo, saya nggak mau jawab dulu, saya harus tahu. Loh, masa nggak tahu disebut apa lagi? Iya, bagian depan. Baca. Bukan, ada lagi. Masa nggak ada? Iya, dari belakang nggak usah ragu-ragu. Ayo, penting yang di rumah juga boleh jawab. Ini buku satu-satunya di dunia yang punya istilah yang tidak dimiliki oleh buku lain. Kalau aku sama nggak apa-apa. Nah, ayo, kitab apa? Bukan, satu lagi. Ya, bukan, ada lagi. Bukan, bukan Injil, bukan apa? Kitab Perjanjian. Nah, masa saudara lupa? Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Masa nggak tahu? Terima kasih yang di Zoom ya. Ya, tadi yang di Zoom ada yang nulis? Ya, saudara dengar. Tidak ada buku lain di dunia yang disebut Kitab Perjanjian. Oke, mikir apa di benak kita kalau kita punya buku perjanjian? Berarti isinya apa? Ayo, isinya apa? Cepat. Janji, kesepakatan, hukum yang kuat. Ini loh saudara. Maka itu jangan saudara menganggap remeh kitab perjanjian yang dari Tuhan ini. Karena itu kekal. Itu pengharapan kita. Itu perjanjian kita. Tidak semua kita pernah urusan dengan hukum atau notaris. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau sampai saudara urusan sesuatu, entah penjualan tanah, aset atau apa saja, ke notaris. Selesai tanda tangan dari dua pihak, saudara pulang bawa apa? Ayo, saudara pulang bawa apa? Bawa bukti akte itu. Kuat nggak itu? Kuat sekali. Tidak bisa diganggu gugat. Kalau sampai mau merubah, harus datang lagi ke notarisnya. Nggak bisa seenaknya. Bayangkan, yang buatan manusia saja sekuat itu dijamin oleh hukum. Apalagi yang dari Tuhan, dari Alkitab ini. Maka itu cintai buku ini. Cintai.
Jadi pengharapan itu istilah umum pegangan hidup. Kenapa orang-orang berkata, apa sih kamu nggak punya pegangan? Nah biasanya kata pegangan itu bisa arti salah, opo-opo, leo-leo. Betul nggak? Orang Ambon bilang apa itu ya? Pui-pui. Ya, orang Jawa bilang jimat. Bukan itu. Amin. Pegangan kita adalah firman. Jangkar itu yang sudah dilabuhkan ke belakang tabir. Dan Tuhan Yesus perintisnya. Wih, kalau kita punya perjanjian itu kokoh sekali. Amin. Enggak usah ragu-ragu dalam hidup. Pokoknya mulai hari ini. Kalau hidup ini ngalami goncangan, kena badai berarti apa? Jangkarnya yang enggak benar. Maka itu bisa hanyut. Kenapa? Ada suara dari sini. Jangkarnya dari kayu, jangkarnya. Iya. Buatannya Pak Michael. Oh ya, ada semua jangkar dari kayu. Itu jangkar mainan. Keren ya firman Tuhan ini, ayat terakhir. Bilangan 23 ayat 19. Nah bagaimana yang berjanji ini menjamin janjinya? Saya terharu lewat ayat ini. Ini Bapa kita di surga. Bilangan 23 ayat 19. Ya, matiin aja. Udah? Bilangan 23 ayat 19. Ada? Bilangan, ya. Kitab yang keempat ya. Ya, keempat. 1, 2, 3. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Terus? Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Betul? Tuhan begitu? Tuhan pernah ingkar janji? Tuhan pelintat-pelintut? Tidak. Bayangkan sampai Papa kita sendiri yang berkata, aku ini bukan orang, bukan manusia. Apa bedanya dia dengan kita kalau begitu? Kalau manusia suka berdusta, suka ingkar janji. Pernah enggak ada orang janji, wih, saudara pegang baik-baik. Setelah ditanya, oh maaf aku salah ngomong. Betul enggak? Ingin kita gergajet itu orang. Saya lupa lagi ya. Masih lumayan enggak lupa. Nah, itulah manusia. Maka itu hari ini kita punya jaminan. Bagaimana jaminan jangkar kita? Ayo, jaminannya bagaimana? Kuat sekali. Bukan menurut peraturan manusia, tapi menurut peraturan Melkisedek. Itu Tuhan sendiri. Maka hari ini hiduplah pegang firman Tuhan itu. Pegang. Ada lagu di Kemenangan Iman, pegang teguh janji apa? Perjanjian Tuhan itu loh ya. Bukan. Sadar ya. Ya Tuhan Yesus sadar. Ku sandar pada janji penebus. Itu lagu luar biasa. Atau ada yang ingat nggak? Kalau ada cari di Google kita nyanyi. Pada Al-Masih puja dan hormat padanya diri. Coba cari di Google. Iya, itu lagu bagus. Nanti kita akan nyanyi itu. Jadi kita punya pengharapan, saudara. Maka itu seberat apa hidup ini, sekencang apa badai ini, ingat, Yesus itu jangkar kita yang teguh. Firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Lari kepada Yesus, lari kepada firman itu. Bagaimana kalau situasi itu hubungannya dengan orang dekat dengan kita, yang banyak menuntut? Mungkin kalau kita sudah berkeluarga, mungkin istri kita atau anak-anak kita, atau mungkin orang tua kita yang banyak menuntut, atau mertua kita yang banyak menuntut kita. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Semua pakai firman. Coba baca Filipi 4:19. Jadi ajari mereka, ajari. Kita
kita mau kasih putus juga salah karena itu istri, itu bapak, itu Oh iya, kalau sudah pernikahan nggak bisa kasih putus. Ini bagaimana? Ya. Ada Filipi 4:19. Ayo kita baca 1, 2, 3. Loh? Iya. Ulang-ulang 1, 2, 3. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, ajari begitu. Yang kita dipenuhi Tuhan itu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Beda atau sama perlu dan ingin? Beda. Nah, jadi beritahu yang dekat dengan kita, ya ini yang belum, yang sudah menikah ya, termasuk anak-anak, beritahu bahwa Tuhan itu hanya memenuhi keperluan, bukan keinginan. Apalagi sampai mertua, mama mantu, papa mantu, sudah salah. Maka itu konseling sebelum menikah itu penting. Ya, kalau saya konseling orang mau menikah, maka orang tua mereka pun saya akan konseling. Salah satu dalam praktek ini, setelah anak-anak menikah, orang tua tidak boleh ikut campur. Itu merusak. Walaupun ada anak yang lebih kaya dari anak yang lain, ada mantu yang lebih kaya daripada mantu yang lain, mertua dan orang tua tidak boleh sewenang-wenang untuk menuntut. Apalagi istilah bayar uang susu, kejam sekali. Nggak bisa. Belis lagi, mahal lagi, aduh, mas kawin lagi. Mahal sekali, itu adat mas kawin itu jahat sekali. Jadi itu caranya ya, tegaskan, harus yang kita perlukan, bukan yang kita ingin. Dia bilang ya ini kebutuhan ini Godeng. Bukan, buktikan. Mana kebutuhannya mana? Ayo, buktikan. Bisa diatur. Ya. Kalau memang ngotot, kamu cari sendiri. Begitu aja. Cari sama Tuhan. Ya terserah dia. Bukan Tuhan. Ya. Tuhan yang memenuhi kebutuhan, Amin. bukan saya. Nah itu dia. Makasih Godeng. Oke ya. Jadi maka kita yang masih punya pacar nuntut terus, dah putus aja lah. Ya. Yang ngomong aja terus terang. Kalau memang kamu menikah dengan aku, makan serbuk kayu, siap enggak? Bukan kan saya kerja di sawmill, masalahnya tawarin serbuk kayu, direbus sebulan, lembek deh nanti. Oke. Jelas ya? Ada lagunya? Ada. Di mana? Bisa dicari? Oh, didiktikan aja ya. Lagu bagus sekali. Ya, saya kenal lagu ini pertama tahun 75 di Kalimantan. Waduh, itu lagu yang luar biasa. Mau cari, ada yang mau pakai, ada bisa buka internet Google. Ya, ada di situ. Sandar, apa judulnya Pak Sabto? Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Itu dari Kemenangan Iman ya. Dari buku Kemenangan Iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Ya, atau gini, saya pinjam, saya diktikan dari sini. Terima kasih. Ya, bait pertama, marilah bersandar pada Al-Masih. Ini masih pakai terjemahan lama. Pujian dan hormat padanya diberi. Gimana? Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Mas, pujian dan hormat padanya diberi. Padanya oleh firman Tuhan kami terus menang. Firman Tuhan kami terus sambil harapkan perjanjian. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus berjanji. Ku sandar akan janji penebus. Ku sandar janji pada segala orang adalah damai. Pada segala orang adalah, kalau terus percaya akan janjinya, saya akan sekarang mari masuk selamat yang bermain. Masuk selamatnya. Siapa yang berharap janjinya? Berharap janjinya. Sandar akan perjanjian
perjanjian Tuhan Yesus. Tuhan, sandar. Ku sandar akan janji penebus. Ku sandar akan janji. Baik 3, pekerjaan Tuhan dijalankan terus. Pekerjaan Tuhan di jalan sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah, berdoalah, percayalah. Allah dan percaya kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Perjanjian Tuhan Yesus. Sandar. Ku sandarakan janji penebus. Ku sandarakan janji penebus. Hai terakhir, hai semua orang yang gemar menang. Hai semua orang yang gemar baca janji Tuhan serta yakinkan itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janjimu. Sandarakan perjanjian Tuhan Yesus. Sandarakan janji penebus. Luar biasa. Yakin hidup akan aman? Badai boleh datang kalau jangkar kita kuat.